pada smartphone kedua. Hal yang terjadi adalah sama. Pada smartphone pertama, slider akan mengikuti pada smartphone kedua, dan LED juga akan mengikuti pergerakan dari slider. Halo semua, Danu di sini. Video kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menge-share atau membagikan project yang pernah kita buat di aplikasi Blink ke smartphone lain. Perlu diketahui bahwa ada dua kategori untuk menge-share atau membagikan project yang pernah kita buat. Kategori pertama, kita menge-share aplikasi dari project pada smartphone pertama ke smartphone kedua. Di smartphone kedua, tampilan sama seperti smartphone pertama, dan smartphone kedua dapat mengontrolnya sama seperti pada smartphone pertama, akan tetapi tidak dapat memodifikasi widget dan settingan yang ada. Kemudian kategori kedua, yaitu kita meng-share project yang kita buat, akan tetapi hanya widget dan settingannya saja. Dan pada smartphone kedua tidak dapat mengontrol dan memonitoring seperti halnya pada kategori pertama. Jadi ibaratnya adalah hanya menge-share atau membagikan widget dan settingannya saja. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan keduanya. Yang pertama adalah kategori pertama. Pada kategori pertama, pada smartphone 1, kita login terlebih dahulu. Kemudian inilah project yang pernah saya buat dengan project name 1. Kemudian untuk menge-share-nya kita pilih logo setting. Kemudian pada share access kita on kan, kemudian pilih OK, kemudian generate link. Nah, ini adalah QR code yang perlu di-scan oleh smartphone kedua. Kemudian pada smartphone kedua, pada layar utama kita pilih atau tekan logo barcode, kemudian scan. Oke, di sini ada aplikasi yang terstop, maksudnya adalah pada smartphone pertama kita belum play projectnya, maka pada smartphone kedua akan mengikuti tampilan yang ada di smartphone pertama. Di sini tertulis 1, yaitu nama projectnya. Kemudian kita coba masukkan widget, kita tambah, kemudian kita tambah misalkan slider, kita setting slider tersebut misalkan dengan warna kuning. Kemudian pinnya kita setting dari virtual, itu pin virtual 1. Kemudian send on release nya off. Oke, kita back, kemudian kita play lagi. Nah, tampilan pada smartphone kedua akan mengikuti smartphone pertama. Kemudian kita coba geser slider tersebut pada smartphone pertama, maka slider pada smartphone kedua akan mengikuti sesuai dengan yang ada di smartphone pertama. Kemudian kita coba geser pada slider smartphone kedua, maka slider yang ada di smartphone pertama juga akan mengikuti smartphone kedua. Jadi dua smartphone ini akan saling sinkron. Oke, kita coba implementasikan pada LED yang terhubung ke Wemos T1 Mini. Di sini ada Wemos T1 Mini yang terhubung ke LED. Kemudian dengan pemrograman sebagai berikut, yaitu menggunakan pin virtual 1 atau V1, lalu sini saya menggunakan pin 5 atau pin D1 pada Wemos T1 Mini. Kemudian untuk autentikasinya, buka email sesuai dengan email untuk login pada smartphone pertama. Kita copy, kemudian pastekan pada program, kemudian kita upload program ini. Sebelumnya kita pastikan terlebih dahulu board yang digunakan adalah Wemos T1 Mini, kemudian pilih port yang terdeteksi, kemudian kita upload. Oke, dan uploading. Kemudian pada smartphone pertama kita coba atur slidernya. Nah, jika kita atur makin tinggi, maka kecerahan LED akan makin cerah. Kemudian kita atur paling redup, maka LED akan mati. Bisa dilihat, kita atur dari 0 sampai paling tinggi, maka LED akan makin cerah. Ini saya mengaturnya pada smartphone pertama. Coba kita mengatur pada smartphone kedua. Hal yang terjadi adalah sama.
pada smartphone pertama, slider akan mengikuti pada smartphone kedua, dan LED juga akan mengikuti pergerakan dari slider. Oke, itu adalah untuk kategori pertama, di mana smartphone kedua dapat mengontrol dan memonitoring seperti halnya pada smartphone pertama. Kemudian kita coba ke kategori 2. Kita stop terlebih dahulu. Kemudian pada smartphone kedua kita logout atau exit. Kemudian kita login. Oke, pada smartphone 2 telah login. Kemudian pada smartphone pertama kita pilih settingan. Kemudian pada action with product kita pilih clone. Nah, di sini ada barcode yang perlu di-scan oleh smartphone pertama, yaitu dengan cara pilih logo barcode pada smartphone kedua, kemudian scan barcode yang ada di smartphone pertama. Maka pada smartphone kedua akan muncul widget dan project yang sama seperti smartphone pertama, yaitu dengan nama project 1 dan widgetnya adalah slider. Settingannya pun sama, yaitu menggunakan pin virtual 1. Oke, itu adalah dua kategori untuk meng-share atau membagikan project pada aplikasi Blink. Next video saya akan menjelaskan bagaimana aplikasi Blink ini seperti halnya aplikasi .apk yang diinstal. Kemudian juga bisa di-share pada Play Store. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.